Kabum, gue Tara and welcome to Bus. Dia hasil dari sebuah pendalaman. Nah, pendalaman ini pasti kontekstual. Kontekstual soal apa? Nah, kita bicara soal seni pasti ada. Oke, Mas Gonteng, gue tuh pengen tahu deh, awal semuanya lo memulai ini, Mika Coffee House, itu idenya tuh dari mana? Dari mana itu muncul idenya? Oke. Awalnya sih emang dari awal itu aku emang hobi banget ngopi ya. Di coffee shop itu aku sering main-main ke beberapa coffee shop karena dulu juga disibukkan sebagai freelancer juga di fotografi, di desain grafis juga, bikin foto dan logo waktu itu. Akhirnya aku karena nggak punya kantor, aku apa-apa kan harus garap di coffee shop tuh. Nah, di situ aku ketemu klien di sana, garap kerjaan di sana. Itu udah dari tahun 2009 aku hobi ngopi gitu. Okay. Terus makin lama tuh berpikir juga kan, bosen makin ke sini kok di coffee shop itu kayak makin nggak nyaman gitu loh. Dalam artian bukan karena keramaian ya, karena mungkin aku mudah jenuh orangnya terhadap suatu konsep. Dan akhirnya aku balik ke rumah gitu loh. Di rumah aku beli alat kopi segala macam. Akhirnya aku nyeduh sendiri, aku kerjaanku sambil ngopi di rumah sendiri. Jadinya kenapa sih Kak aku nggak bikin tempat ngopi yang vibes-nya rumah gitu loh, toh asik gitu loh, dan dia nggak kaku kan. Jadi orang tuh mau gimana aja. Nah, idenya tuh dari muncul tiba-tiba ada aha gitu kan. Orang tuh mau pergi kemana aja, intinya bakal balik ke rumah nggak sih? Betul banget. Nah itu ya awalnya. Dalam filosofinya dalam. Nah dari situ tuh aku mikir kayak tempat yang apa ya, yang netral banget tuh ya cuman rumah. Tuh. Dan itu dari segi sudut pandangku ya. Waktu itu aku mau mulai bisnis itu kan, akhirnya mikir, terus ketemulah sama seseorang, dia adalah bapaknya temanku. Akhirnya dia juga guruku dalam bisnis gitu dah. Dia tuh bilang sama aku, dan itu menambah motivasi untuk buka Mika ini kan. Dia bilang, Teng, kalau kamu bikin tempat nongkrong atau coffee shop apalah itu namanya, jangan pernah ngasih embel-embel. Jangan, dalam artian jangan pernah menspesialisasikan pasar. Terserah orang itu mau main ke tempatmu, entah dia mau ramean, mau ngumpul sama temen, mau main kartu, mau nugas, mau apa aja, yang penting orang tuh nyaman gitu loh, nyaman dengan tempatmu. Nah dari situlah aku mikir ya tempat paling nyaman emang rumah sih. Ya udah akhirnya bikinlah Mika ini gitu loh. Mika Coffee House. Betul, makanya namanya coffee house. Yes, bukan coffee shop gitu loh. Betul. Walaupun sebenarnya ada coffee shop juga. Gitu. Nah ini Mas, memulai. Oke. Dapetin untuk bisa buat segini besarnya kayak gitu, itu kan membutuhkan dana ya. Ya. Setiap pengusaha pasti mikirkan dan beratnya pasti di dana. Betul. Gimana lu bisa dapetin itu semua, Mas? Oke. Apakah lu harus nabung bertahun-tahun lamanya atau gimana coba, Mas? Oke. Pengen tahu. Buka dikit lah ya. Kalau untuk dana, kita memang dari dana pribadi ya, tidak ada investor gitu kan, satu. Karena memang dari awal habitnya, ini kebetulan ya, aku ceritain habitnya aku sama kakak keduaku tuh nongkrong di kafe, suka ngopi. Nah akhirnya aku sama kakakku yaudah bikin coffee shop. Nah di situ, dan di sini adalah modal terbesarnya adalah dari kakakku yang kedua gitu, yang akhirnya karena dia memang tidak begitu passion di dunia usaha, tapi dia suka sama kopi, akhirnya aku disuruh untuk jadi
ininya untuk melakukan ini, menjalankan ini, karena dia memang orangnya sibuk, moving terus, Jakarta Jogja, sekarang dia udah lagi di Australia, jadi ya semuanya aku yang ngurus, jadi Lebih ke investment lah berarti. dia. sebenarnya nggak juga, Nggak ini juga? kita bilang bisa juga perusahaan keluarga sih, Oke. gitu. Tapi memang idenya kebanyakan dari kamu Mas. Ya aku ngeliat betul. ya. Kalau 100% memang dari aku yang Yes, konsep. betul. Nah, Betul. nggak cuma sekedar coffee house doang, tempat Oke. buat nongkrong, tapi Mas ada beberapa produk nih. Ada 3 minuman, terus ada apa lagi nih selain ada lagi? Oh, sebenarnya banyak sih. Ada minuman, terus ada, lempar dong. Nah, ini ada apa nih? Oke. Roaster sendiri ya? Ya, ini roast bean ya, jadi kopi bijian. Nah, ini juga produknya kita. Produknya kita. Kebetulan, ya nggak kebetulan sih, emang beneran kita ada roastery. Oh, gitu. Jadi kita ngolah biji kopi dari Indonesia, dari penjuru Indonesia. Oh, gitu. semua penjuru Indonesia. Ya, tapi memang tidak dalam satu batch. Kita memang semuanya enggak. Kita memang biasanya ngeluarin sekali itu 4 sampai 6 varian Arabica. Kita juga ada Robusta juga. Kalau ini nih, Oke. dengan nama-namanya yang lucu-lucu nih, apa nih? Patma, ya kan? Palma. Oh, Palma. Brand Palma. sanitizer. Waduh, Yo. ngeri banget ini. Diapain ini otaknya ini? Cuci otak tuh dia. Cuci otak sama Yoi. elektrik apa nih? Kaskara. Wah, susah-susah. Ini mungkin bisa ceritain dari mana idenya ini nih, satu-satu. Oke. Secara simpel aja sih. Oke, kalau Palma itu sebenarnya dari tahun kemarin. Mika ini kan udah 1,5 tahun, jadi udah ngalamin 2 kali puasa. Nah, di tahun kemarin kita eksekusi buat bikin Palma ini kopi campur kurma sama madu. Oke. Gitu. Jadi ada fermented madu dengan kurma itu kan, udah ada tahun kemarin, tapi kita belum bottling kayak gini. Jadi kita masih serve. Kalau di Mika sebenarnya ada namanya Fruity Coffee ini varian. Oh, minuman yang disediain di sini ya, tapi Iya. belum ada yang kayak gini. Iya, dulu kita belum bottling. Jadi kita sekarang memang arahnya Mika nggak cuma pengen jadi coffee shop sih. Kedepannya bisa bikin produk yang bisa jangkau banyak orang tuh. Salah satunya dengan bottling kayak gini. Karena ini pas banget sama puasa, tahun kemarin kita udah coba, akhirnya kita bikin Palma. Terus Nah. mulai. Terus brand sanitizer. Nah, ini sebenarnya gara-gara pandemi kemarin Oke. banyak yang jual hand sanitizer kan. Ya udah Oke. kita plesetin, namanya orang Bisa, seni bisa, kan. bisa, orang seni kan. Yang lain pada sibuk jualan hand sanitizer, pusing pala gue kan. Ya udahlah keluarin brand sanitizer. Ini basisnya dari cold brew. Oke. Jadi dia dibuatnya 12 jam, tetes gitu. Terus ini original kopi akhirnya, kopi hitam. Oke. Bisa kamu campur juga dengan buah dan susu. Terus yang ini Kaskara, mungkin ada yang belum tahu Kaskara kan? Kaskara itu buah kopi. Jadi kopi itu nggak cuma bijinya, Ada buahnya juga. ada Oh, buah ini lah. baru Karena tahu. ada biji, kalau nggak ada buah gimana kan? Iya, oke. Dari buah kopi itu Biasanya cuma minum biji kopi Ya. doang soalnya. Nah, dari buahnya itu kan hasil kupasan. Kalau di petani ada proses kan, pengupasan biji kopi itu pengupasan buah kopi. Nah, biasanya buah kopi itu dijadikan pupuk sama kebun kopinya. Nah, kita inisiatif sebenarnya ini udah minuman lama, udah ada di sana. Cuman kita coba, tolong dong olahin itu, aku minta gitu kan. Aku minta. Akhirnya kita eksperimen, kita fermented juga biar rasanya sparkling. Ya udah, akhirnya kita proses, jadinya ini elektrik Kaskara karena rasanya sparkling, semeriwing gitu. Jadi kayak kesetrum gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya jangan berhenti di satu tempat, terus berekspansi, jangan pernah mengotakkan sesuatu ya. Akhirnya terus berkembang dari coffee house, terus punya botol ini, terus juga ada roast bean Roast bean, juga, kayak gitu. Dan nggak mengkotakkan memang ya, Mas. Iya. Itu memang luar biasa. Yang awalnya itu sebenarnya cuma karena kesegemaran minum kopi aja di Iya, rumah. betul. Iya kan? Betul. Terus akhirnya Betul pengen bikin tempat ngopi. Yap. Nah, mungkin Mas kita pengen langsung ke ending aja kali Mas. Mungkin Ya, Mas siap. Gonteng ini punya saran gak sih buat teman-teman yang memang tuh pengen memulai sesuatu, nggak cuma sekedar coffee house, memulai sesuatu apapun itu, tapi mereka takut untuk memulai. Nah, mungkin Mas Gonteng ini punya saran buat mereka. Oke, yang pertama kalau kita bicara apapun itu,
entah itu bisnis, entah itu apapun ya di dunia ini, jangan pernah kita memikirkan profit dulu, keuntungan dalam bentuk material. Kita harus benar-benar bisa membangun value, nilai. Apa sih yang menjadi potensi kita? Bagaimana sih kita ngembangin potensi kita? Itu dulu aja yang penting. Nah, untuk tolak ukurnya biar kita tahu mantep atau tidaknya potensi itu, ya dari diri kita pribadi. Kita puas nggak dari hasil eksperimen dari potensi kita tadi itu, kita wujudin jadi sebuah benda, barang, karya atau apapun itu, kamunya sendiri mantep nggak sama itu? Kalau orang bicara profit nggak mantep pasti. Wah, karena profit itu sangat abstrak kalau menurutku ya. Nah, yang penting kita mampu bikin sesuatu yang bikin puas sama kita. Itu dulu aja. Untuk masalah nanti pemasaran, kan udah banyak medianya. Jadi coba deh tawarin mungkin dari teman terdekat atau siapapun. Kalau dia cocok, dia suka, dia nggak akan kemana. Udah. Betul, karena memang punya ini sendiri. Iya, kita harus ya dari potensi itu kan kita akan bereksperimen terus ya. Kita paham potensi kita akan bereksperimen, kita akan dapat experience, kita akan dapat pengalaman terus dari eksperimen itu, dan hasilnya nanti pasti akan berkembang dengan sendirinya. Nah, berkembangnya itu adalah bukan secara profit, tapi value dulu, nilai. Nah, terutama kalau mau ditarik ke belakang lagi, ya nilai dari diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Nah, apa ya, kita harus terus membuka wawasan, kita harus terus bereksperimen, berkarya. Jelek enggak itu urusan belakangan sih menurutku. Jadi memang harus intinya, kalau bahasa Jawanya ya, lakoni wae. Lakoni wae. Yang penting dipersiapkan rencananya, gitu yang penting. Siap. Oke Mas, jadi makasih sebelumnya udah dikasih waktu buat sharing. Jadi teman-teman udah bisa ngeliat kan semuanya. Kalau misalkan kamu pengen melakukan sesuatu, lakuin aja. Kayak gitu. Buat aja. Dan kamu seneng sama itu, lakuin. Nggak usah peduli tentang profit. Tetap bentuk, tetap berkarya. Terus lakukan, sabar. Dan kita tahu kalau sukses itu bagian dari proses. Jadi sampai ketemu lagi di bus selanjutnya. Ciao.